Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Ping Li. Oke, gimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk tes CPNS? Oke, tentunya siaplah ya, subscriber Ping Li itu harusnya siap untuk tes CPNS, terutama menghadapi soal-soal TIU. Sudah terbukti, soalnya kemarin sudah ada yang WhatsApp saya, TIU-nya pada tinggi-tinggi, alhamdulillah. Oke, kali ini Ping Li akan membahas tentang hitung cepat ya. Nanti pembahasan Ping Li beberapa ada yang keluar, ya ada yang keluar, tolong dipahami. Soal nomor 1, 444,88 dibagi dengan 88,4. Nah, ini penghitungannya bagaimana? Kalau teman-teman menggunakan penghitungan biasa, teman-teman pastilah kesulitan di sini. Kita menggunakan apa? Pendekatan. Nah, di sini untuk tes CPNS teman-teman harus benar-benar bisa mendekati. Walah, harus belajar mendekati pokoknya. Ini kita ambil 400 ya. 400 kalau saya bagi dengan 80, hasilnya adalah 5. Nah, kita cari pada opsi yang jawabannya 5, berarti. Soalnya kan ada komanya, pasti ada kelebihannya ya, berarti 5,8. Tinggal kita cari pada opsi, jawabannya adalah A. Soalnya tidak ada pilihan 5 lagi. Gitu. Soal berikutnya. Nomor 2. 256,374 ditambah dengan 6,246 dikurangi 176,27. Nah, ini penghitungannya bagaimana ini teman-teman? Kalau hitung biasa tentunya lama ya. Kita pakai pendekatan lagi. Loh, pakai pendekatan lagi. Jadi harus bisa mendekati teman-teman. Kalau teman-teman tidak bisa mendekati, nggak bakal bisa mendapatkan ya. Oke, kita ambil komanya anggap aja hilang ya. 256 ditambah dengan 6 dikurangi dengan 176. Oh iya, maaf ya teman-teman, soalnya di sini banyak suara ayam, berisik banget. Harap dimaklumi, soalnya ini saya membuat kontennya ini pagi-pagi. 256 ditambah 6 atau gini aja, 256 dikurangi 76 atau gini, boleh 6 dikurangi negatif 176 berarti 256 dikurangi 170. Nah, ini 6-nya kan kita kurangi dulu. Paham ya gini ya? Nah, sekarang tinggal kita kurangkan berapa ini? 86 koma tentunya. Nah, jawabannya jelas C. Gitu ya teman-teman, cukup beberapa detik saja. Soal nomor 3. 999% dari 0,637 dan seterusnya adalah. Nah, di sini bagaimana caranya? Pendekatan lagi. Oke. Pendekatan lagi, apa yang kita cari pendekatannya? Persentasenya 999%. Kalau kita cari pendekatannya yang paling dekat dengan 1000%. Nah, 1000% ini kita ubah jadi 1000 per 10. Nah, 1000 per 100. 1000 per 100 ini berapa? Kan sama halnya dengan 10. Kita kalikan langsung dengan ini 0,637 dan seterusnya ya. Berapa ini? 6,37. Jawabannya adalah E. Nah, gitu teman-teman. Cepat kan? 5 detik cukup. Soal berikutnya. Soal nomor 4.
Jika 6 pangkat 4 ditambah 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 6 pangkat 4 sama dengan 2 kali A dipangkatkan N dengan A dan N bilangan bulat, maka, nah ini teman-teman harus bisa memahami konsepnya terlebih dahulu ya. Konsepnya itu gini. Di sini kan banyaknya bilangannya itu ada berapa? Banyaknya 6-nya itu ada berapa? Atau gini aja. Misalkan saya punya A ditambah A ditambah A, dapatnya berapa? Dapatnya 3A. Nah, dapat angka 3 itu dari mana? Dari banyaknya bilangan A. Berarti kan 1, 2, 3. Berarti 3 kali A. Gitu ya. Kalau di sini banyaknya 6 pangkat 4 itu ada 6. Ya, kalau saya simpulkan berarti saya ubah bentuknya 6 dikali 6 pangkat 4. Kan seperti ini. Nah, sama dengan 2A kali pangkat N. Nah, sekarang kalau ada bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dan dikalikan, A pangkat N dikali dengan A pangkat M itu menghasilkan bilangan berpangkat A pangkat N ditambah M. Jadi kalau ada perkalian, pangkatnya dijumlahkan ya dengan syarat bilangan pokok yang sama. Berarti kalau kita hitung 6 pangkat 5. Tentunya 1 ditambah 4. Sama dengan 2A pangkat N. Nah, ini si pembuat soal mengarahkan kita untuk atau menyuruh kita untuk mengubah bentuk 6 menjadi 2 kali A. Kita ubah jadi berapa? 2 kali 3. Benar atau tidak? Iya toh? 2 kali 3 dipangkatkan 5 sama dengan 2 kali A dipangkatkan N. Nah, sekarang tinggal kita baca. Kesimpulannya A-nya berapa? A-nya ya 3. A-nya 3. N-nya berapa? N-nya ya pangkatnya ini. Nah, N-nya 5. Berarti kalau pertanyaannya apa ini? Oh, ini pertanyaannya harusnya ini A plus N ya. A ditambah N berarti berapa? 3 tambah 5, 8. Jawabannya adalah D. Maaf di sini saya belum menuliskan soalnya ya. Harusnya ini A tambah N harusnya. Nomor 5. 17 dikali dengan 125 ditambah 83 dikali 125 dibagi dengan 25. Nah, di sini teman-teman mengamati dulu apakah ada angka yang sama? Ternyata ada, yaitu 125. Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini nanti kita gunakan sifat distributif. Gunakan sifat distributif yang sama, angkanya yang sama kita keluarkan dari kurung. Gitu ya. Oke, saya keluarkan 125. Berarti yang di dalam kurung tinggal berapa? 17 ditambah dengan 83. Nah, jika ada soal teman-teman menemukan soal bagi 25, teman-teman buat per 25. Gini, untuk mempermudah penghitungan nantinya. Tinggal teman-teman coret aja. 125 dengan 25 kan bisa. Dapatnya kan 5. Nanti biar gampang gitu. 5 dikali dengan 17 tambah 83. Tentunya bisa kan? Gampang kan? Berapa? 100. Nah, 5 kali 100. 500. Jawabannya adalah D. 10 detik cukup. 10 detik cukup. Soal nomor 6. 634 ditambah dengan 8 kali 125 dikurangi 2048 dibagi dengan 64 sama dengan, wah ini apa ini? Soalnya kok banyak banget. Nah, solusinya gimana? Pendekatan lagi.
Nah, apa yang kita dekatkan? Satuannya. Kita amati satuannya saja ya teman-teman. Yang mau kita hitung satuannya saja. Oke, pertama 4. 4 ditambah dengan 8 kalau saya kalikan dengan 5, dapatnya berapa? 40. Nah, karena tadi yang saya hitung cuma satuannya, berarti 4-nya hilang. Tinggal 0 ya. Dikurangi 8 dibagi 4, 8 dibagi 4 dapatnya 2. 4 ditambah 0, 4 dikurangi 2, 2. Tinggal kita cari yang satuannya 2. Mana yang satuannya 2? Cuma ini tok, B. Jawabannya adalah B. Itu mudah ya. Mudah banget. Tapi semoga teman-teman kalau belajar di sini mudah, nanti tesnya juga mudah. Amini. Tolong amini ya. Amin. Soal ke-7. 180 dibagi 9 dipangkatkan 2 dikurangi dengan 120 dikurangi 101 dipangkatkan 2 adalah. Nah, bentuk seperti ini namanya selisih 2 kuadrat ya teman-teman. Ini langganan keluar ini. Langganan keluar. Jadi tolong dipelajari. Kita hitung dulu. Benar. Selisih 2 kuadrat itu A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, penyelesaian cepatnya bagaimana? Yang satu kita jumlahkan A plus B. Yang satu kita kurangkan A dikurangi B. Nah, nanti kalau teman-teman ketemu soal yang besar, kalian wajib menggunakan rumus ini ya. Yang satu dijumlahkan, yang satu dikurangkan. Kalau teman-teman hitung biasa, wow, horor nanti. Kita bagi dulu, 180 bagi 9 dapatnya 20. 20 kuadrat dikurangi dengan 120 dikurangi 101 dapatnya 19 kuadrat. Nah, kalau hitung biasa kan 19 kuadrat aja udah besar angkanya. Kalau 20 kuadrat kan mudah, 400. Yang satu kita jumlahkan, coba plus dulu ya. 20 tambah 19, 39 dikali dengan 20 dikurang 1. 39 kali 1, 39. Pilih yang susah atau yang mudah? Saya pilih yang mudah tentunya. Yang susah mah ke laut aja. Soal berikutnya. Halo teman-teman, jangan lupa kepoin berandanya Pingli ya. Banyak video-video cara cepat lainnya loh. Nih lihat nih loh. Ini kan pembahasan CPNS banyak, terus SMA ada, SMP ada. Pokoknya cara-cara cepat di sini banyak banget. Silahkan teman-teman kepoin sendiri ya. Semakin ke bawah semakin bagus. Oke? Lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 8. 6,655 dikuadratkan dikurangi 3,345 dikuadratkan ditambah dengan 756,2 adalah. Nah, teman-teman menemukan soal seperti ini sudah pusing duluan ya, soalnya ada komanya di sini. Kita gunakan pendekatan lagi. Jadi video di sini membahas tentang pendekatan, macam-macam pendekatan ya. Teman-teman jangan bilang soalnya itu kok mendekati terus. Memang yang saya dapatkan dari info yang terpercaya banyak sekali soal yang pendekatan-pendekatan. Hitung cepat seperti ini. Nah, pendekatannya bagaimana di sini? Komanya hilangi. Udah komanya hilangi aja. Tinggal kita ambil angka yang bulat. Berarti berapa? 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat ditambah 756. Sama, ini kan menggunakan selisih 2 kuadrat kan? Iya kan? Nah, oke, kalau enggak ya enggak apa-apa. 36 berarti 36 dikurangi 9 ditambah dengan 756. Nah, kalau teman-teman hitung biasa enggak apa-apa, soalnya angkanya kecil. Kalau angkanya besar, teman-teman saya sarankan untuk menggunakan selisih 2 kuadrat. Wajib.
Berarti 36 dikurangi 9 itu 27. 27 ditambah dengan 756. 7 tambah 6 itu masih cuma 1, 8, 783. Yang mendekati 783, tentunya lebih dari 780. Ada komanya. Komanya kita hilangkan tadi. Mana? Ini A. Tidak mungkin dia nanti 837, tidak mungkin. Ya. Oke, kalau tidak percaya silakan hitung kalkulator. Selamat berhitung. Soal berikutnya. Soal ke-9. 51% dari 576% dari 22 dibagi 576 adalah, teman-teman tidak usah bingung. Jika ketemu soal dari seperti ini, itu sama halnya dengan dikali. Gitu ya teman-teman, ingat-ingat ya. Langsung kalikan saja. 51 per 100. Ingat ya, bentuk persen jadikan per 100. Dikali dengan 576 per 100 dikalikan dengan 22 per 576. Dan diingat, soal CPNS sudah pasti bisa dicoret. Tidak mungkin tidak. Kalau tidak ya berarti menggunakan pendekatan. Tapi soal seperti ini pasti bisa coret. Mana yang bisa dicoret? Nah, 576 kita hilangkan. Mana lagi yang bisa dicoret? Ini 22 dengan 100. Salah. Ya, ingat ya. Jika sudah ketemu bilangan 10, 100, 1000, Pingli sarankan jangan dicoret. Udah biarkan aja. Bersyukurlah ketemu soal angka-angka seperti itu. Langsung kita kalikan aja 51 dengan 22. Dapatnya berapa? 1122 dibagi dengan 10.000. Nah, cepat kan menghitungnya? 51 kali 22. Ya dong, saya pakai kalkulator. Nah, kita bagi, atau kalau enggak usah berpikir ini ya, enggak usah dibagi yang terlalu formal ya. Kalau sudah ketemu angka 1122 di opsi dilihat 1122, ya ini jawabannya B. Kalau ada pembandingnya lagi, baru dibuat. Ini kan 4 angka. Dibagi dengan 10.000 berarti 0,1122. Komanya maju 4. Itu ya teman-teman. Mudah banget. Soal berikutnya. Soal ke-10. Nilai 37,5% dari 0,333333 dan seterusnya. Oke, yang perlu teman-teman ingat, ya, ingat dulu. Ini saya beri peringatan, enggak ya. Jika ketemu soal bentuk seperti ini, 0,3333 dan seterusnya, tidak ada habisnya ini, itu teman-teman harus mengubahnya jadi bentuk 1/3. Ketemu lagi 0,66666. Ubah bentuknya jadi 2/3. Ya teman-teman, ingat ya. Terus ada bentuk lagi seperti ini. Gimana ya? Kalau enggak itu ya gini. 33,333%. Nah, ini berapa? Ini juga 1/3. Lagi 66,6667%. Ini sama halnya dengan 2/3. Jadi teman-teman ingat-ingat ya. Ini sering banget keluar soalnya. Sering banget keluar. Nah, sekarang penyelesaiannya bagaimana? Ya kita ubah sekarang. 375 per berapa? Yo, dimana banyak banget yang komen. Kok enggak per 100 kak? Kok enggak per 100? Ini per 1000 ya teman-teman. Kenapa kok saya jadikan per 1000? Karena saya tidak suka koma. Saya itu tidak suka pecahan desimal. Jadi saya usahakan saya buat bulat. Dikalikan dengan 1/3. Nah ini kan 0,33333 1/3 kan. Pasti bisa coret. Pasti itu. Coret aja. Nah 375 kalau kita bagi 3 dapatnya berapa?
125 dibagi dengan 1000, 0,125. Jawabannya D. Gampang banget. Ini ya yang perlu teman-teman ingat itu, tolong dicatat, disalin lagi, dikotai. Kalau perlu disemprot minyak wangi juga. Soal berikutnya. 225,225 dibagi dengan 22,5 adalah pendekatan lagi. Ini pendekatan lagi. Oke, wah, kok banyak banget mendekatinya ya. Kita ambil 200. Kita ambil 200 saja. Atau 220 juga boleh. 220 dibagi dengan 22. Nah, 220 kalau kita bagi dengan 22, dapatnya berapa? 10 tentunya. Nah, kita cari pada opsi 10, 10, 10. Ini ketemu, enggak mungkin ini. 10,1, 10,01. Nah, ini ada dua jawaban. 10,1 atau 10,01, teman-teman. Nah, teman-teman pahami di sini komanya di belakang koma. Di belakang koma di sini kan berapa ini? 125. Atau gini aja, ambil angka yang paling depan. Di belakang koma loh ya. 2 kalau dibagi dengan 5 bisa atau tidak? 2 dibagi dengan 5 kan tidak bisa. Kalau tidak bisa berarti 0. 0 ada terusannya lagi berarti. Jawabannya adalah E. Itu. Kalau bisa dibagi, misalkan di sini itu angka 6 gitu ya. 6 dibagi dengan 5 pasti dapatnya 1. 1 selanjutnya. Gitu. Ya, semoga bisa memahaminya. Soal berikutnya. Nomor 12. Nilai 1/3 dari 66,667% adalah, nah ini ya ketemu lagi, 66,67%. Di video saya sebelumnya ya, di nomor sebelumnya silakan diputar lagi, atau kalau teman-teman sudah mencatat ya alhamdulillah. Ini kita ubah dulu jadi bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, semoga teman-teman bisa seperti Pingli ya. Pingli itu menyukai pecahan biasa, tidak suka pecahan campuran, dan juga tidak suka pecahan desimal. Jadi yang biasa-biasa aja. Pingli sukanya seperti itu. 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti jawabannya, kita ubah jadi bentuk 4/3. Ubah dulu. Dikalikan dengan berapa? Ini berapa ini? 2/3. Nah, tinggal kita kalikan. 8 dibagi 9. 8 dibagi 9 ini berapa? Tentunya 0, ya. Nah, 0, berapa? 0,80 dibagi 9 itu dapatnya berapa ini? 8 ya. Soalnya 72. 8, 8, 8, 8 terus ini. Jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nomor 13. Nilai dari akar 12,5 dikuadratkan dikurangi 3,5 dikuadratkan adalah. Nah, yang ada di dalam akar ini adalah selisih 2 kuadrat. Selisih 2 kuadrat. Tentunya kita menggunakan ini dulu ya, selisih 2 kuadrat dulu ya. Oke, akarnya tetap. Kalau kita jumlahkan 12,5 ditambah dengan 3,5 dapatnya berapa? 16. 16 dikalikan dengan 12,5 dikurangi 3,5. Jadi satu dulu saja. 12,5 ditambah 3,5 dapatnya 16. Kemudian 12,5 dikurangkan dengan 3,5 dapatnya 9. Nah, akar dari 16 dikali 9. Ini teman-teman jangan kalikan. 16 kali 9 itu sudah memakan waktu. Biarkan aja, akar 16 itu 4. Akar dari 9, 3. Berarti 4 kali 3, 12. Ketemu deh. Jawabannya adalah D.
Hemat waktu ya, teman-teman. Soal berikutnya. Soal ke-14. Nilai dari akar 2, akar 2, akar 2, akar 2, akar 2 adalah gimana ini? Tereng, jawabannya berapa? 2. Langsung. Jadi yang angkanya yang ada di dalam ini, ya udah itu jawabannya. Kalau di sini dalam bentuk perkalian loh ya. Ini kan dalam bentuk perkalian ini. Nah, jawabannya adalah 2. 5 detik cukup. Ya. Kalau misalkan di sini akar 3, ketiga, jawabannya 3. Jadi kalau saya rumuskan akar N, akar N, akar N, dan seterusnya sama dengan N, gini ya, rumus cepatnya gini. Soal berikutnya. Soal terakhir. Nilai dari akar 3 dikurangi 0,11 ditambah dengan akar dari 2 dikurangi 0,56 ya, ini 0,56 sebenarnya adalah, nah kalau teman-teman tidak suka bentuk seperti ini, kalian menganggap dulu ini adalah 300. Nah, anggap dulu 300. 300 dikurangi 11 ditambah akar dari 200 dikurangi 56. Teman-teman berpikirnya seperti ini. Dan tapi nanti hasil akhirnya teman-teman buat koma ya, desimal. 300 dikurangi 11 itu dapatnya 289 ditambah dengan akar 144. Nah, akar dari 289 berapa? 17. Karena tadi koma berarti 1,7 ditambah dengan 12. Karena tadi koma 1,2. Tinggal kita jumlahkan aja 2,9. Jawabannya adalah D. Nah, demikian ya penjelasan dari Pingli. Cara-cara cepatnya, pendekatan-pendekatannya. Pokoknya kalau teman-teman tidak bisa mendekati ya tidak akan. Itu dari soal 1 sampai 15 ada 6 soal yang keluar ya di tes yang kemarin-kemarin ya. Dapat dari sumber yang sudah tes gitu. Ada yang keluar, ada 6 pokoknya. Silakan teman-teman pelajari sendiri, pelajari semuanya 1 sampai 15. Ya, pokoknya intinya mengerjakan itu harus tenang, harus happy, tidak boleh tegang. Kalau terlalu tegang nanti patah, nanti payah malah. Ya, oke, ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Pingli dan share ke teman-teman kalian. Semangat untuk tesnya. Terima kasih.